lagi, dihidupkan kembali, dan itu tidak henti-hentinya teman-teman, itu kekal. Dan begitu juga kalau saya mencoba untuk bunuh diri dengan memotong lengan saya, nadi saya mati. Saat itu nanti Allah akan bangkitkan saya kembali, saya bunuh diri lagi, saya bangkit lagi, dan begitu seterusnya. Itu kekal teman-teman. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Masya Allah, tabarakallah, Allah begitu sayang dengan saya. Allah panggil saya, Allah selamatkan saya, Allah panggil saya untuk kembali kepadanya. Akhirnya saya baca ulang untuk terjemahan Qurannya, saya baca ulang doa saya seperti ini teman-teman, untuk membaca Al-Quran tersebut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya belum bisa membaca Al-Quran ini ya Allah, saya belum bisa membaca bahasa Arabnya ya Allah, tapi saya bisa membaca terjemahannya ya Allah. Maka ajarkan saya ya Allah membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar. Ajarkan saya memahami Al-Quran ini dengan baik dan benar, dengan detail, sedetil-detilnya yang mungkin tidak Engkau ajarkan kepada orang lain, Kau ajarkan kepada diri ini, setiap hurufnya, setiap yang hamba lihat, setiap yang hamba dengar. Ajarkan sedetil-detilnya ya Allah, yang mungkin tidak Kau ajarkan kepada orang lain, Kau ajarkan kepada diri ini. Ajarkan hamba untuk mengamalkan Al-Quran ini dengan baik dan benar. Itu doa saya teman-teman, dan sampai saat ini pun doa itu masih saya lantunkan. Masya Allah, tabarakallah, saya percaya sekali teman-teman, saya percaya sekali dengan kekuatan doa itu. Dan apa yang kita ucapkan ini teman-teman, itu akan kembali kepada diri kita. Sebab itu kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, maka tidak baik itu pun akan kembali kepada diri kita. Contoh, RK tadi mengatakan ketar-ketir ya, takut ya. No, maaf RK, saya bukan begitu, saya tidak takut dengan Anda, saya juga tidak ketar-ketir dengan Anda ya. Justru saya menilai bahwasanya Anda yang sebenarnya sedang takut. Andalah yang sedang ketar-ketir karena takut menerima kebenaran. Itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang typing yang tidak baik, justru saya melihat itu adalah diri Anda. Contoh kemarin si Edis naik ke tempat saya, dia bilang, kenapa kok gemetaran, kok kamu takut? Sebenarnya dialah yang takut, karena bahasanya diulang-ulang teman-teman. Kok takut, gemetaran, kamu takut ya, kamu takut. Itu saja yang dia bisa ucapkan. Kenapa? Karena dia tidak ada bahan lain, tidak ada ucapan lain yang lebih bermanfaat selain hanya itu yang diucapkannya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya udah beberapa kali bilang juga teman-teman, kalau teman-teman bilang, pergi ke room ini, no, saya hanya mencari sesuatu yang saya cari yang menurut saya itu bermanfaat untuk saya. Jadi kalau sesuatu itu tidak bermanfaat bagi saya, itu saya buang teman-teman. Tahu kan apa makna dari dibuang? Sesuatu yang kita buang, yang tidak kita pakai lagi, apa namanya? Coba teman-teman, saya ingin ini juga sama teman-teman. Sesuatu yang tidak kita pakai dan kita buang, itu apa namanya? Iya, betul, sampah. Dan di mana tempat sampah tersebut? Betul, sampah. Ya. Di mana tempat sampah tersebut? Di tempat sampah yang seharusnya. Kalau masih didaur ulang, masih syukur. Ada sampah yang tidak kepakai, tidak didaur ulang. Kasihan sekali kalau sampai Anda selevel dengan itu. Ya. Jadi begitu. Jadi harus kamu pahami ya itu ya. Buat teman-teman yang bilang, kesana Kak Lisa, kesini Kak Lisa, ya coba kamu berhadapan dengan ini. No, menurut saya kalau kamu cerdas, kalau mereka cerdas, kalau mereka pintar, mereka akan mencari kebenaran, dan mereka pasti tahu kebenaran itu, dan mereka pasti mu'alaf semua, pasti memilih Islam. Justru karena mereka itu botol, karena mereka itu tidak tahu ya, karena mereka itu tidak paham, makanya mereka masih kafir teman-teman. Orang kafir itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Itu teman-teman. Seperti itu. Jadi Masya Allah tabarakallah, bersyukurlah kita yang muslim-muslim ini ya Allah, tanamkan nikmat iman di dalam hati kita, nikmat syukur, nikmat sujud. Kita masih bisa membuka Al-Quran. Jangan sampai kemarin ada pertanyaan juga ya, meninggalkan sholat dengan tenang. Saya teman-teman ketinggalan sholat, saya nangis jadi-jadinya teman-teman. Karena jangan bersantai-santai, jangan bangga kita meninggalkan sholat teman-teman. Jangan bangga. Itu adalah salah satu bentuk azab dari Allah. Allah itu mengazab seseorang muslim ya, seorang hamba itu bukan saja muslim
muslim ya, tapi seorang hamba Allah itu mengajak seorang itu dengan tidak diberi sholat, teman-teman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi bersedih hati teman-teman, kalau kita sampai meninggalkan sholat itu bersedih hati, berarti Allah sedang mengazab kita. Nauzubillah teman-teman. Semoga Allah jaga kita. Allah selalu tanamkan nikmat iman di dalam hati kita, nikmat syukur, nikmat sujud di dalam hati kita. Selalu menanamkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita meninggalkan perintahnya. Seperti itu teman-teman. Dan saya juga sedih teman-teman, sedih sekali saya